Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka meskipun masih sangat terbatas. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan proses pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Allahumma Amin. Ista'in ad-doa nafkadi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita masuk kepada materi, Bapak akan memberikan sedikit pengarahan kepada kalian. Bapak akan mengadakan sedikit permainan untuk sebagai penyemangat kalian supaya lebih fokus dan bisa lebih perhatian kepada materi pelajaran. Bapak akan mengadakan ice breaking, yaitu tepuk lampu merah. Jadi apabila nanti Bapak mengatakan merah, berarti tepuk tangan sebanyak satu kali. Apabila Bapak mengatakan kuning, berarti tepuk tangan sebanyak dua kali. Apabila Bapak mengatakan hijau, berarti tepuk tangan sebanyak tiga kali. Nah, apabila Bapak berkata secara beruntun merah, kuning, hijau, berarti harus bertepuk tangan. Paham? Kita mulai ya. Nanti siapa yang salah akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Dan insya Allah semuanya fokus. Kalau fokus berarti Bapak langsung akan mengingatkan kepada materi yang sebelumnya. Oke, siap? Kuning. Nah, kalau masih salah berarti belum fokus. Kuning berarti harus tepuk dua kali. Oke, karena semuanya masih salah, berarti harus fokus. Ingat, merah satu kali, kuning dua kali, hijau tiga kali. Siap? Hijau. Iya. Merah. Kuning. Iya. Baik. Terima kasih. Harus tetap semangat, harus tetap fokus karena kita sebentar lagi akan mempelajari sesuatu hal yang penting. Anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengenai kompetensi dasarnya adalah menghayati semangat perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah menjalankan sikap gigih dan sabar dalam mewujudkan cita-cita. Karena kalian akan belajar tentang beberapa tokoh dari Daulah Abbasiyah yang memperjuangkan cita-citanya untuk mendirikan Daulah Abbasiyah sehingga bisa tercapai cita-citanya. Jadi dari situ nanti kalian bisa belajar bagaimana bisa menjalankan sikap gigih dan sabar dalam rangka mewujudkan cita-cita. Kemudian yang ketiga, menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Dan yang kompetensi dasar yang keempat yaitu menyusun peristiwa-peristiwa penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Sedangkan tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini adalah yang pertama menunjukkan sikap
dapat mengambil keteladanan semangat perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, menunjukkan sikap gigih dan sabar dalam mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, ini yang terpenting adalah mengidentifikasi faktor-faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah. Yang keempat, menceritakan peristiwa-peristiwa penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Demikianlah tadi anak-anak tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari. Sebelum masuk kepada materi, ya, anak-anak sekalian, di kelas 7 semester genap dulu, kalian yang masih ingat belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah. Bagus. Kasih applause, tepuk tangan untuk ya. Di semester genap kalian sudah banyak belajar mengenai Daulah Bani Umayyah. Baik, untuk meningkatkan konsentrasi, ya, oke, hati-hati. Untuk meningkatkan konsentrasi karena sebentar lagi kita akan memasuki pelajaran. Silakan, ayo. Kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Baik, anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar mengenai faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Bapak sudah menyiapkan slide-nya. Nah, sebentar. Nanti di sini juga terdapat tugas-tugas yang harus kalian diskusikan tentunya. Sebentar ya. Ya, Bapak sudah menyiapkan PowerPoint. LKPD-nya juga sudah Bapak bagi, jadi apa saja yang akan kalian pelajari nantinya sudah ada di buku yang sudah Bapak bagikan. Nah, di bab 1 ini ya tadi sudah Bapak jelaskan kompetensi dasarnya. Kita akan bahas kelanjutan dari materi kita yang ada di kelas 7 semester genap seperti apa yang disampaikan oleh Muhammad Alfi Arzaki, yaitu mengenai Daulah Abbasiyah membangun peradaban. Di sini ada peta konsep anak-anak sekalian. Ini Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terbentuknya Daulah Abbasiyah. Nah, terbentuknya Daulah Abbasiyah ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama kita lihat dulu apa sih faktor daripada penyebab berakhirnya Daulah Abbasiyah. Tentu ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Apa saja faktor-faktornya? Kemudian faktor pendukung berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Nah, di bagian yang kedua, ya, tadi bagian yang pertama adalah mengenai terbentuknya Daulah Abbasiyah. Di bagian yang kedua nantinya kita juga akan belajar mengenai peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Nah, yang akan kita bahas di bagian kedua adalah Khalifah besar Daulah Abbasiyah, dan yang kedua prestasi Daulah Abbasiyah dalam membangun peradaban. Tampilkan dulu sejarah keseluruhannya. Ini kompetensi dasarnya ya. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah ini tidak terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah pada awal terbentuknya. Oleh karena itu, di sini anak-anak sekalian ada gambar ya
Ya, silakan diamati. Silakan diamati. Ini ada gambar satu, ya. Kemudian di sini ada gambar dua. Ya. Nah, sebelum kita sampai kepada proses mengamati, ya, karena ada dua gambar ini ya yang Bapak tampilkan, terlebih dahulu akan Bapak bagi kelompoknya. Kelompok satu ini silakan bergabung Muhammad Alfi Zaki, kemudian Desi Aniku Hidayah dan Saidatus Sofil Ula. Kemudian untuk kelompok dua ada Devi Mulyana Sapitri, kemudian ada Amel, kemudian ada Angga Permana, ada Riki Adinata. Silakan bergabung ya untuk masuk ke dalam kelompok dua. Silakan disusun tabunya dari sekarang. Ayo, mulai. Silakan. Di situ sudah Bapak bagi LKPD-nya. Di situ ada gambar satu, ada gambar dua. Silakan diamati. Bapak kasih waktu kurang lebih 2 menit ya untuk mengamati gambar yang ada. Kemudian masing-masing kelompok silakan mengutarakan pendapatnya terkait gambar yang Bapak sajikan ya. Silakan dimulai dari sekarang. Yang pertama kelompok satu ya, yang kelompok dua. Gimana? Sudah selesai diskusinya? Ya, pengamatannya sudah selesai. Oke, sekarang untuk meningkatkan konsentrasi lagi nih, jangan-jangan masih ada yang belum konsentrasi. Kita mulai ice breaking lagi ya, setuju? Ya, setuju nggak? Kita ice breaking ya untuk meningkatkan konsentrasi supaya semuanya bisa berkonsentrasi. Masih dengan tepuk lampu merah. Masih ingat? Kalau merah Bapak ngomong merah berarti tepuk 1 kali, kemudian kuning 2 kali, hijau 3 kali. Hijau, kuning, merah, merah kuning hijau. Oke, baik, kita fokus semuanya. Sekarang silakan Bapak tunjuk dulu ya untuk kelompok satu menanggapi dari hasil pengamatannya yang ada di gambar satu. Silakan. Menurut saya, gambar pertama menunjukkan aktivitas Muhammad bin Ali mencari dukungan kepada masyarakat supaya menjadi negara. Ya, kalau memang dilihat dari hasil pengamatan gambar satu itu memang ada banyak kerumunan orang, ada seorang tokoh yang bernama Muhammad bin Ali yang sedang mencari dukungan pada seluruh masyarakat
Daulah Bani Abbasiyah. Oke, berikan aplaus untuk ya. Kemudian yang kedua, hasil pengamatan kelompok 2. Silakan siapa yang menjawab? Ya, Desti, silakan. Menurut saya gambar ini adalah menunjukkan tentang aktivitas Abu Muslim Al-Basri meminta dukungan masyarakat pada gerakan Abbasiyah. Iya, kasih aplaus untuk Devi. Terima kasih. Ya, tadi di gambar 2 juga menunjukkan ada segerombolan orang sedang berkumpul. Di situ juga ada gambar sosok dari Abu Muslim Al-Basri ya. Abu Muslim Al-Basri ini merupakan salah satu tokoh pendiri Daulah Bani Abbasiyah. Nah, Abu Muslim Al-Basri ini berasal dari Khurasan dan beliau berasal dari bangsa non-Arab. Oke, kita tingkatkan konsentrasi lagi sebelum kita masuk ke ruang diskusi. Nah, sekarang kita pakai apa namanya? Ice breaking yang baru ya, setuju? Oke, dengan ice breaking halo. Kalau Bapak bilang halo, hai ya. Kalau Bapak bilang hai, kalian bilang halo. Paham? Paham belum? Nanti yang salah nanti ada pertanyaan dari Bapak dulu, ya. Paham? Konsentrasi ya. Hai. Halo. Oke. Bapak ulangi. Halo. Hai. Boleh diangkat tangannya biar ngantuk ya. Hai. Halo. Oke, tepuk tangan. Oke. Ya, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah selesai mengamati gambar yang ada. Nah, berdasarkan slide yang ada, ya, setelah kalian mengamati beberapa gambar, tentunya akan muncul di benak kalian beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan ini silakan nanti disusun, ya, kemudian bisa kita diskusikan. Di sini ada beberapa tugas yang harus didiskusikan, ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan gambar tadi. Yang pertama, ini di sini ada ada 6 yang harus kalian diskusikan nanti. Yang pertama, untuk kelompok 1 silakan buat, ya, materi diskusi dibahas dengan teman-temannya. Nah, ada 3, jadi satu orang bisa membahas satu permasalahan yang kita ajukan. Yang pertama, buatlah resume tentang beberapa faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, pokok permasalahan yang kedua yang harus kalian bahas, yang harus kalian diskusikan oleh kelompok 1 adalah apa pengertian dari kelompok Syiah, Khawarij, dan Mawali. Kalian jelaskan satu persatu nanti ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kelompok yang Bapak sebutkan tadi, yaitu kelompok Syiah, Khawarij, Mawali, itu begitu gencar mengadakan perlawanan kepada Bani Umayyah. Jadi ada 3 untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 yang harus kalian diskusikan permasalahannya adalah bagaimana sih caranya kita menyikapi kelompok-kelompok, adanya kelompok Syiah, Khawarij, Mawali, ya, dalam penerapan sikap kita beragama pada saat ini. Kalau Syiah, Khawarij, ya, Mawali itu adanya kan dulu, tapi kalau sekarang Syiah juga ada. Nah, bagaimana cara kita menyikapi keberadaan dari kelompok-kelompok Syiah, Khawarij, Mawali, ya? Dia harus bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Kemudian yang kelima, kelompok-kelompok mana saja sih yang merasa kecewa dan tidak puas terhadap pemerintahan Daulah Bani
Ya. Sedangkan yang keenam adalah yang harus kalian selesaikan adalah faktor-faktor apa saja ya yang menyebabkan keruntuhan Daulah Bani Umayyah. Oke, untuk memulai pekerjaan supaya lebih semangat, Bapak kasih ice breaking dulu. Halo. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, baik. Untuk memulai diskusinya, silakan dari sekarang kalian berdiskusi. Nah, selain dari diskusi yang kalian lakukan, Bapak akan menilai bagaimana tingkat keaktifan kalian. Ada yang memberikan ide, ada yang menulis, semuanya kalau bekerja sama ya. Ada yang menulis, ada yang memberikan pendapat supaya pekerjaannya cepat selesai ya. Oke, silakan mulai dari sekarang. Ya, Bapak akan memberikan penilaian terkait dengan penilaian keterampilan dan penilaian singkat. Ya, silakan. Desi bisa pakai hatinya untuk nyari beberapa kondisi lain ya. Yang belum, ya. Ada yang belum selesaikan dulu. Ya, Udah. sudah diskusinya mana?
konsentrasi kembali. Kita ice breaking dulu ya. Setuju? Setuju. Oke. Ya. Balik ke tepuk lampu merah. Ya. Kalau sudah halo, hai. Hai, halo. Halo, halo, hai, hai. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tepuk lampu merah. Merah. Kuning. Merah. Hijau. Merah, kuning, hijau. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi ya, tadi sudah berdiskusi kalian. Kemudian silakan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Tentunya permasalahannya sudah diselesaikan ya. Silakan secara bergantian siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya, Bapak silakan. Sekarang siapa dulu nih yang ingin menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok 1 atau kelompok 2? Silakan. Siapa? Siapa yang mau duluan? Saya Datuk Sofil kelas. Silakan. Dari pertanyaan permasalahan nomor 1. Silakan. Terbentuknya daulah bahasa yang disebabkan beberapa faktor pendukung antara lain. 1. Perpecahan internal keluarga daulah Umayyah dan pertumbuhan politik dalam negeri. 2. Iya. Munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Qais, Aisyah-Ibani, dan kelompok Syiah yang menilai kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib, dan ini menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali bin Karbala. Iya. Kemudian 3. Perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. 4. Kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. 5. Wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Khalifah saat Daulah Umayyah setelah kalah dalam benturan di sungai kira-kira di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Oke, kasih aplaus untuk saya Datuk Sofil pula. Kurang lebih tadi ada 5 faktor seperti yang dijelaskan oleh saya Datuk Sofil pula yang menjadi pendukung terbentuknya daulah Bani Abbasiyah. Yang pertama, faktor yang pertama adalah akibat adanya permasalahan yang terjadi di lingkungan internal keluarga Bani Umayyah, di mana sering terjadi kekisruhan di internal keluarga Bani Umayyah. Siapa yang akan menjadi khalifah? Adanya perebutan posisi siapa yang akan menjadi khalifah berikutnya. Kemudian yang kedua, akibat adanya pemberontakan yang terjadi, ada yang berasal dari pemberontakan Syiah, kemudian ada orang-orang Khawarij yang dipimpin oleh Qais As-Saibani, kemudian ada juga perlawanan dari Daulah Bani Abbasiyah. Kemudian yang ketiga, adanya mosi tidak percaya dari orang-orang soleh yang berasal dari Mekah, Madinah, yang menganggap keistimewaan dari penduduk Suriah daripada penduduk yang berada di Mekah dan di Madinah. Kemudian ada juga kekecewaan yang timbul dari orang-orang Mawali yang mereka ini dianggap sebagai warga kelas 2. Yang terakhir adalah peristiwa terbunuhnya khalifah terakhir yang bernama Marwan bin Muhammad. Faktor-faktor itu yang menjadi pendukung terbentuknya Daulah Bani Abbasiyah. Oke, sekarang yang kedua, masih kelompok 2. Siapa yang mau jawab? Saya Pak. Ya, silakan Muhammad Alfi Az-Zaki. Ya adalah kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib, dan kelompok Khawarij adalah kelompok yang keluar dari barisannya Ali bin Abi Thalib, dan kelompok Mawali adalah warga kelas 2 terbentuk
Alfi Azaki. Ya, jadi seperti itu. Jadi pengertian si A itu adalah orang kelompok yang memang mendukung Ali bin Abi Thalib. Tapi si A sekarang ini bukan seperti si A yang dulu, ya. Si A yang sekarang ini lebih mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, sehingga menganggap yang paling berhak menduduki jabatan kekhalifahan itu adalah keluarganya Ali bin Abi Thalib. Padahal sebenarnya di dalam Islam itu masalah suksesi kepemimpinan itu berdasarkan contoh yang ada, harus berdasarkan manusia atau melalui surah atau musyawarah, tidak harus dari keturunan ahli bait yang menjadi khalifah. Nah, makanya para pemimpin yang paling ideal yang bisa dijadikan contoh itu adalah khulafaur rasyidin, karena prosesnya pemilihannya memang sesuai, itu mereka menggunakan surah atau musyawarah. Nah, berikutnya untuk pertanyaan ketiga, siapa yang mau jawab? Silakan kelompok 1. Ya, Desti Anur Hidayah, silakan. Karena kelompok Syiah menuntut pengembalian kekhalifahan pada keturunan Ali bin Abi Thalib. Kelompok Khawarij menganggap kekhalifahan Bani Umayyah tidak sah karena merampas kekhalifahan dari tangan Ali bin Abi Thalib. Kelompok Mawali menuntut kesamaan hak warga negara disamakan dengan bangsa Arab. Nah, itu tadi jawaban dari Desti Anur Hidayah. Oke, kasih applause untuk Desti. Jadi seperti itu ya. Mengapa kok kelompok-kelompok Syiah, kelompok-kelompok Khawarij, kelompok-kelompok Mawali itu kok mengadakan perlawanan kepada pemerintahan Bani Umayyah? Tentu ada alasannya, dan alasannya seperti yang disampaikan oleh Desti Anur Hidayah, yaitu untuk kelompok Syiah mereka beranggapan bahwa kekhalifahan itu telah dirampas dari tangannya Ahlul Bait, dari tangannya Ali bin Abi Thalib, maka mereka harus merebut kembali. Makanya mereka mengadakan perlawanan di banyak berbagai daerah dalam rangka mewujudkan keinginannya mengembalikan kekhalifahan kepada keluarganya Ali bin Abi Thalib. Kemudian orang-orang Khawarij juga mengadakan perlawanan. Apa masalahnya? Seperti yang disampaikan Desti tadi, bahwasanya Daulah Bani Umayyah itu tidak sah memimpin sebagai khalifah karena mereka merebut kekuasaan secara paksa dari tangannya Ali bin Abi Thalib melalui siasat yang dilakukan lewat tahkim atau arbitrase. Oke, berikutnya untuk kelompok 1 sudah dijawab. Sekarang kelompok 2, untuk meningkatkan konsentrasi kita ice breaking lagi. Halo. Hai. Halo. Oke, kita mulai ya untuk kelompok 2. Silakan yang ingin menjawab pertanyaan atau permasalahan yang selanjutnya yang nomor 4. Silakan siapa yang menjawab. Oke, silakan Mel. Kita harus mau menerima pendapat orang lain dan menghargai keberadaan orang lain, tidak boleh Iya. Dalam penerapan yang sekarang ini memandang bagaimana sih adanya kelompok Syiah, adanya kelompok Khawarij, itu kita dalam beragama saat ini kita harus mau menerima kehadiran orang lain yang berbeda dengan kita. Kita tidak boleh merasa paling benar sendiri. Terlebih kita hidup di wilayah negara Republik Indonesia yang memiliki banyak beragam macam suku, bangsa, bahasa, agama yang berbeda-beda. Kita harus hidup rukun, harus bisa menghargai satu sama lain. Oke, berikan aplaus untuk Amel. Terima kasih Amel. Berikutnya untuk pertanyaan yang nomor 8.
5. Permasalahan yang nomor 5. Silakan. Siapa yang mau jawab? Oke, Devi Mulyana Sapitri, silakan. Kelompok muslim Arab memprotes status sosial mereka yang dianggap sebagai warga kelas 2 di bawah muslim Arab. 2. Kelompok Khawarij dan Syiah menuntut kembalinya khalifah yang dirampas oleh Daulah Umayyah. 3. Kelompok muslim Arab di Makkah, Madinah, dan Irak mereka kecewa dengan status istimewa bagi penduduk Suriah. 4. Kelompok muslim yang soleh dan baik Arab maupun non-Arab mereka menilai bahwa keluarga Daulah Umayyah telah terlepas jauh dari pola hidup Islami dan cenderung hidup bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat. Oke, kasih applause untuk Devi. Terima kasih Devi, bagus ya. Menjawab permasalahan mengenai siapa saja sih orang-orang yang kelompok-kelompok mana saja sih yang merasa kecewa terhadap pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Yang pertama tadi seperti dijelaskan adalah adanya kelompok ya, kemudian ada kelompok Khawarij, kemudian ada orang-orang yang soleh ya, ada juga penduduk Muslim Arab yang berasal dari Mekah dan Madinah, ada juga yang dari Irak ya. Kemudian adanya protes dari orang-orang Wahabi yang menganggap mereka sebagai warga kelas. Kemudian orang-orang soleh yang berasal dari Arab maupun non-Arab yang memandang bahwa para pemimpin dari Daulah Umayyah ini mereka hidupnya sudah jauh dari tuntunan agama. Oke, berikan aplaus untuk sekali lagi buat Devi Mulyana. Oke, untuk yang terakhir, permasalahan yang keenam, silakan yang menjawab. Lagi, ya Amel, silakan Amel, semangat sekali Amelnya. Silakan Amel. Adanya hak istimewa bagi bangsa Arab sebagian. C. Pemerintahan yang tidak demokratis dan korup. D. Persaingan antar suku. Iya, kasih applause buat Amel. Terima kasih ya. Tadi sudah dijawab oleh Amel. Faktor-faktor apa saja sih yang latar belakangi runtuhnya Daulah Bani Umayyah? Seperti yang disampaikan oleh Amel tadi, bahwasanya bermula dari adanya kepemimpinan yang tidak kuat, yang lemah dari Daulah Bani Umayyah. Terus kemudian adanya korup ya, yang terjadi korupsi tidak amanah dari para pemimpinnya sehingga menyebabkan Daulah Bani Umayyah mengalami kemunduran. Kemudian adanya hak istimewa warga Suriah sehingga menimbulkan kecemburuan dari pihak yang lain. Oke, baik, sebelum masuk ke penilaian, nanti akan Bapak tanya ya, kita akan mengadakan refleksi bersama sekaligus penilaian mengenai proses pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Setuju? Setuju. Kita adakan ice breaking dulu ya. Merah, hijau, kuning, tepuk tangan. Sebagai penutup ya, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Nanti kalau dijawab ya, pertanyaannya berkaitan dengan hasil proses pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Oke, untuk kelompok 1 mungkin ya, apa sih faktor-faktor yang menjadi pendukung berdirinya Daulah Bani Abbasiyah? Siapa yang menjawab? Muhammad Safi Arjani? Silakan. Terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain 1. Perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan
digantikan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahab bin Faiz Asy-Syaibani, dan kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Jika perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. 4. Kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. 5. Wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, Khalifah terakhir Daulah Umayyah, setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak di tahun 132 Hijriah atau 750. Oke, kasih aplaus buat Muhammad Alfi Andrati. Yang kedua, ya, pertanyaan yang kedua untuk kelompok 2. Ya, apa sih sikap yang harus kita ambil menanggapi dari adanya kelompok Syiah, Khawarij, dan Mawali? Silakan yang mau jawab. Devi mau jawab. Ayo silakan. Kenapa adanya sikap Syiah, Khawarij, dan Mawali dalam menanggapi kita dalam kondisi kekinian kita, kondisi keberagaman kita saat ini? Ayo. Ada? Tadi kan sudah dijawab, ayo. Apa? Silakan. Tadi apa sikap kita menanggapi adanya kelompok Syiah, adanya kelompok Khawarij? Devi mau jawab? Ya, silakan Devi. Kasih semangat Devi. Ya, silakan Devi. Kita harus menerima pendapat orang lain dan menghargai keberadaan orang lain, tidak boleh merasa alienasi. Iya, kita harus mau menerima keberadaan orang lain dan tidak boleh merasa paling benar sendiri. Baik, tepuk tangan anak-anak. Terima kasih. Alhamdulillah, diskusi kita sudah selesai pada kesempatan hari ini dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita ambil hikmahnya, termasuk tadi apa yang disampaikan oleh Devi mengenai bagaimana sikap kita menanggapi keberadaan orang-orang Syiah dan orang-orang Khawarij. Bagaimana kita menyikapinya, terutama dalam kondisi kekinian ketika kita hidup di lingkungan masyarakat. Ya, oke. Anak-anak sekalian, untuk materi mengenai faktor-faktor pendukung dan terbentuknya Daulah Bani Abbasiyah sudah kita bahas. Nah, untuk pertemuan minggu depan, sekalian, kita akan masuk kepada materi berikutnya, yaitu mengenai materi menganalisis proses berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Akan kita bahas pada pertemuan minggu yang akan datang. Oke, sebagai penutup, ya, Bapak berharap dari pertemuan hari ini kalian semuanya bisa mengambil pelajaran seperti apa yang Bapak sampaikan. Karena untuk apa kita belajar kalau kita tidak bisa mengambil manfaatnya? Seperti yang disampaikan oleh si Devi Mulyana Sapitri tadi tentang bagaimana kita menyikapi adanya kelompok Syiah, adanya kelompok Khawarij, dan kelompok-kelompok yang lain bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, Bapak kira pembahasan mengenai faktor terbentuknya Daulah Bani Abbasiyah Bapak cukupkan sampai di sini dahulu. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak kira itu saja yang bisa Bapak sampaikan.
wabarakatuh.